melakukan pemanasan sedikit. Udah semingguan nggak bikin video tentang cara konfigurasi WiFi access point. Nah, buat anda yang belum pernah konfigurasi WiFi access point, ini saya baru kemarin dikasih tahu sama Pak Teguh nih dari Linksys. Kebetulan ada dua Teguh sebenarnya, satu Teguh Linksys, satu Teguh Ubiquiti. Yang ini Teguh Linksys. UX, bukan UX, UI linksys.com. Jadi kita bisa masuk UI linksys.com. Nah, kita bisa belajar konfigurasi peralatan-peralatan Linksys sih sebenarnya. Ini peralatan-peralatan Linksysnya, dan kita bisa belajar konfigurasinya. Oke. Dan keren sih maksudnya. Oke. Jadi kita nggak perlu punya si Linksysnya, tapi kita bisa konfigurasi makhluk itu. Oke. Nah, contoh saya misalnya masuk ke sini, ke toko online ya, Shopee lah. Seringnya Bukalapak diprotes orang akhirnya. Misalnya Linksys access point. Ini ada Linksys access point. Ini dia. Ini ya, WAP 300N, 325.000. Ini access point. Kalau WAP itu wireless access point 300N, berarti kecepatannya 300 Mbps nih. Ini ada yang lebih murah. Linksys WAP 300N. Ini legend nih. Ini legend. Oke, 300 ribuan lah. Ini access point. Ini secondan nih kayaknya. Secondan ya. 300 ribuan. Oke. Misalnya kita yang WAP 300N, harga 235.000. Oke. Nah, caranya masuk sini, cari WAP 300N. Ini dapat makhluknya. Nih ya, sama kan? Sama. Nah, kita bisa konfigurasi di sini. Nah, udah. Namanya bisa kita rubah, konfigurasi IP-nya gimana bisa dirubah. Kalau ini access point aja ya, dia tidak ada kemampuan routernya. Dia cuma colokannya. Coba kita lihat di sini bentuknya seperti apa, 300N. Jadi kemampuan ininya terbatas. Dia cuma ada colokan satu LAN aja. Jadi kalau yang router kan ada banyak LAN-nya, ini cuma satu biji karena dia cuma access point doang. Oke. Nah, dan kita bisa ngesetin nih. Saya akan konfigurasi wirelessnya nggak secara otomatis seperti ini, saya bikin manual. Nah, kita bisa rubah nama SSID-nya, frekuensinya dirubah mau 5 GB atau 2,4, terus modenya apa, mix. Ini saya bisa diganti, misalnya jadi rumah mono gitu. Tapi sebaiknya kalau saya sekarang saya bikin access point cuma saya kasih satu huruf doang, misalnya D. Gitu doang. Channelnya juga kita bisa atur mau channel berapa dia operasinya, atau otomatis boleh. Oke, jadi gampang banget sekarang buat belajar aja sih. Jadi nge-lab bisa, nggak punya alatnya kita bisa nge-lab sih sebenarnya. Oke, ini SSID broadcast. Nah, sekarang kita yang sering bermasalah adalah security-nya. Ini security-nya kondisi disable, kita bisa enable, ada banyak pilihan. Kita WPA2, WPA2 personal, WPA personal, segala macam bisa kita atur sini. Biasanya WPA2 personal sih, atau mix mode juga bisa. Passwordnya apa, misalnya 1, 2, sebaiknya jangan gini ya, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebaiknya jangan ini. Cuman kalau kita rada-rada gila ya boleh aja kayak gini, bisa di save. Nah, udah rebooting lagi. Jadi bisa seperti itu. Jadi nggak susah buat ngoperasiinnya. Jadi kalau ngoperasiin kita cuma ngeset access point namanya apa, channel berapa, sama security. Udah cuma itu aja sih sebenarnya settingnya. Oke. Coba kita lihat operation mode-nya dia apa sekarang. Access point, wireless range extender, biasanya access point yang enak. Nah,
Ini kita set manual, coba lihat. Ininya nggak berubah. Ya, balik lagi. Ini kita bisa factory default, manajemennya bisa diatur seperti ini, bisa kita backup konfigurasi, jadi kita bisa lihat sih. Coba kita lihat statusnya seperti apa. MAC address berapa, IP address sekian, wireless networknya, MAC addressnya berapa, modenya 2,4 GHz, channel sekian. Oke. Ini yang WAP 300N. Coba kita cari yang lain. Misalnya yang biasanya ada router-routernya. Nah, ini nih. Ini ya. EA 6360. Oke, harganya 700 ribuan. Ini barang bagus nih. Ini barang bagus. Oke, coba kita lihat di sini. Balik lagi. Oke, kita search EA6360. Ini dia makhluknya, sama tadi fotonya, harga 700 ribu ya. Mana dia deh? Ini ya kayak gini, harga 700 ribu. Kalau ini router dalamnya router di Jakarta Pusat, ongkir 0 rupiah dari Shopee. Iklan. Kita klik aja. Ini ada beberapa versi. Ada versi yang awalnya, ada versi belakangannya. Ada yang smart wifi setup. Semua biasanya kalau nggak mau pusing yang smart wifi setup. Cuman saya terlalu gampang yang itu. Kita cari yang agak susah dikit lah. Oke. Nah, ini biasanya loginnya admin. Huruf kecil. Admin huruf kecil semua, sign in. Jadi kita bisa masuk, bentuknya seperti ini konfigurasinya. Kan suruh change password. Ini dia konfigurasinya. Ini Linksys yang baru seperti ini kira-kira tampilannya. Oke. Biasanya kalau settingnya, ini bagusnya dia ada parental control, ada guest access, dia ada colokan USB-nya kayaknya di belakangnya, jadi kita bisa konekin ke hard disk, terus dia bisa jadi streaming video segala macam di situ. Oke. Nih, coba bener nggak sih? Nih external storage. Nih kita bisa colokin hard disk di sini sih sebenarnya. Tuh dia bilang ada Kingston 14 GB total dicolokin di belakangnya. Jadi kelihatan ada hard disk dicolok. Dia bisa FTP, bisa media server. Jadi kalau media server sih bisa ini ya, bisa streaming. Jadi ini bagusnya. Nah, cuman saya sih yang butuhnya bukan yang itu sih sebenarnya. Saya butuhnya buat printer server. Makanya saya lagi bikin sih sebenarnya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Sekarang untuk wirelessnya nggak susah banget, wirelessnya gampang banget settingnya. Dia punya dua kemampuan, dia bisa 24 sama bisa 5 giga sekaligus, dua sekaligus. Jadi bisa dikasih nama, passwordnya bisa kita rubah nih. Udah langsung terproteksi. Kita rubah dengan password yang gampang kita ingat boleh. Oke, channel yang bisa kita atur, ada autonya juga kalau mau. Oke, bisa Wi-Fi protection setup. Ini setupnya pakai pin. Oke, harus diingat pinnya 530934666. Bisa difilter MAC address juga. Ini security yang pakai password yang di sini udah beres ya. Jadi cuma sederhana banget settingannya, udah dibikin gampang semua sekarang sih. Security yang lainnya lama banget ya. Nih, ups. Summary-nya bisa kita lihat di sini sih sebenarnya. Cuman kenapa nggak balik-balik nih? Ya, males nunggu. Ya, balik lagi ke sini dah. Oh, ini dia. Firewall bisa di set sini, VPN pass-through-nya bisa di set di sini supaya user bisa pakai VPN, bisa diatur di sini. Konsekuensi user bisa pakai VPN adalah kita nggak bisa kontrol usernya udah gitu. Nah, kadang-kadang bisa ditutup VPN, bisa tutup.
Yang penting kalau buat di rumah adalah parental control. Jadi anak kita bisa ngatur sih sebenarnya siapa yang kita blokir, user mana yang blokir ini, PC apa, nanti bisa kita tambahin sih di sini. Kalau kita aktifkan, ini kondisi aktif ya. Oke. Situs yang mau diblok bisa diatur di sini semua. Block internet always. Nih situs yang mau diblok bisa tambahin di sini sih. Misalnya situs yang ada, tapi situsnya lengkap ya, harus nulisnya lengkap sih. Kita juga harus nyari. Jadi ntar bisa ngomong sama istri, ini gue lagi nyari situs buat diblokir gitu kan ya. Jadi ya istri bisa paham lah. Kira-kira gitu. Oke. Jadi buat anda yang mau belajar bisa ngelihat di sini. Mungkin nanti kalau ada barangnya saya juga ngasih lihat di sinilah cara konfigurasinya. Jadi gampang banget sih buat anda yang mau belajar konfigurasi WiFi kayak Linksys buat di kantor atau di rumah. Caranya bisa kayak gini aja sih. Fitur-fitur yang bisa kelihatan semua. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang cara konfigurasi WiFi.